Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Daulani di channel Tegalampa La Daulani. Kali ini kita berada di Kepulauan Wangi-Wangi, tepatnya di Benteng Lia. Ada di Benteng Lia Togo, yang mana merupakan salah satu Bobato Mancuana dalam wilayah Kesultanan Buton. Di dalam penetapan Undang-Undang Martabat 7 sebagai konstitusi tertulis Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan keempat Lailangi atau Sultan Dayanu Iksanuddin, yang dimana penetapan itu sekaligus menetapkan wilayah yang berada di dalam kuasa Kesultanan Buton. Nah, maka di dalam penetapan Konstitusi Martabat 7 tercantum di situ tentang wilayah Kesultanan Buton yang meliputi Barata Patapalena dan 72 kadie. Nah, di dalam penetapan itu, maka kadie Lia itu berada atau masuk baik secara teritorial keamanan maupun secara administrasi sebagai Sara Barata Kahedupa. Kita kenal Benteng Lia mengalami perkembangan yang pesat ketika dipimpin oleh Lakina pertama, Lia yang bernama Jila. Di dalam memori kolektif orang Lia merupakan salah satu sosok ulama yang datang pertama kali untuk memperkenalkan ajaran Islam di wilayah ini. Di dalam urusan pemerintahan di masa sejak ditetapkan wilayah Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Lailangi sampai Sultan ke-28, maka secara teritorial dan administrasi, Lia menjadi masuk dalam struktur sarana Barata Kahedupa. Orang-orang Lia atau Lakina Lia ketika ingin memasuki benteng Barata Kahedupa, mereka masuk melalui Lawana Laolua. Nah, di seluruh Kepulauan Wangi-Wangi itu terdapat 4 kadie dalam struktur pemerintahan dalam masa pemerintahan Kesultanan Buton, yang mana keseluruhnya masuk dalam wilayah teritorial Barata Kahedupa. 4 kadie tersebut adalah Lia, kadie Lia itu sendiri, kemudian kadie Wanse, kadie Kapota, dan kadie Mandati. Nah, ketika penetapan itu melakukan terjadi perubahan dalam kedudukan dalam amandemen Konstitusi Martabat 7 pada masa pemerintahan Sultan Mokobadiana atau Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, yang merupakan Sultan Buton yang ke-29, tepatnya pada tahun 1838, maka terjadilah satu perubahan yang fundamental di dalam terhadap Konstitusi Martabat 7. Namun perubahan itu tidak dilakukan secara sepihak, tetapi di atas persetujuan seluruh petinggi keraton Kesultanan Buton dan 4 raja-raja di wilayah Barata Patapalena. Nah, di dalam perubahan itu, maka dari
wilayah dari 72 kadie wilayah Kesultanan Buton itu kemudian mengalami perkembangan menjadi 90 kadie. Dengan kata lain bahwa ada 18 kadie yang baru. Baik kadie itu merupakan kadie yang dinaikkan statusnya atau kadie yang baru terbentuk pada tahun itu, pada masa itu. Nah, di dalam lingkup wilayah struktur secara Barata Kehidupan, maka ada 3 wilayah, ada 3 kadie yang dinaikkan statusnya menjadi sarana wolio. Menjadi menambah 72 kadie menjadi 90 kadie. Nah, 3 kadie itu meliputi kadie Lia, kadie Mandati, dan kadie Vanse dan kadie Kapota. Nah, bersamaan pada penaikan status itu, maka Lia diberikan satu hak istimewa. Hak istimewa sebagai Bobato Mancuana Matanayo. Nah, dalam perubahan itu turut bertanda tangan Lakina Barata Kehidupan yang menyetujui persetujuan, yang memberikan persetujuan serta terhadap perubahan Undang-Undang Martabat 7, yaitu Lakina Barata ke-11 yang bernama Laode Muhammad Adam Salihi, atau ia bergelar sebagai Paupu Moori Tumingga. Nah, di dalam pemberian keistimewaan terhadap Bobato Mancuana Lia itu melekat beberapa kuasa yang terdapat di dalam Bobato Mancuana Matanayo atau kadie Lia. Di antara keistimewaan itu yang melekat di dalam status Lia sebagai Bobato Mancuana, maka Lia merupakan salah seorang yang diberikan diberikan hak untuk memberikan pendapat atau menjadi salah satu tempat konsultasi Sultan Buton ketika ingin melakukan perang secara besar-besaran atau secara terbuka. Yang kedua, Lia memiliki hak istimewa, yaitu memiliki kuasa untuk memerintahkan perang jika wilayah keamanannya atau wilayahnya merasa terganggu atau mendapatkan ancaman dari musuh. Tidak mesti berkonsultasi dengan Lakina Barata Kehidupan atau Kesultanan Buton. Ia langsung memberikan perintah untuk memutuskan untuk berperang ketika wilayahnya sedang berada di dalam ancaman musuh. Nah, lantas kemudian apa yang menjadi tugas utama Lia ketika dinaikkan statusnya, diberikan hak istimewa sebagai Bobato Mancuana, yaitu mengawasi atau memantau pergerakan Sara Barata Kehidupan, kemudian melaporkan kepada Kesultanan Buton, atau dengan kata lain Lia merupakan spionase Sultan Buton, sehingga isyarat itu dapat dilihat dalam atribut yang digunakan oleh Lakina Lia atau atribut yang digunakan oleh pasukan kehormatan atau pasukan tamburu yang ada, satu kelompok yang ada di Lia, yaitu terdapat potongan cermin di atas tandakinya yang menambangkan atau mengisyaratkan bahwa mereka betul bahwa adalah spionase Sultan. Nah, pengesahan penetapan perubahan Undang-Undang Martabat 7 yang disahkan pada tahun 1840 Masehi tidak serta-merta menjadikan komunikasi antara Lia dan Barata Kehidupan itu putus secara keseluruhan, secara menyeluruh. Walaupun Lakina Lia
bertanggung jawab langsung kepada Kesultanan Buton sejak diangkatnya dia sebagai Bobato Mancuana, tetapi tetap memiliki jalur koordinasi dengan Lakina Barata Kahidupa, terutama di dalam teritorial keamanan wilayah teritorial keamanan Barata Kahidupa yang meliputi dari Moromaho sampai Batuata. Nah, itulah yang menjadi tugas-tugas atau keistimewaan Lia ketika diangkat menjadi Bobato Mancuana. Benteng ini berdasarkan memori kolektif orang-orang Lia, benteng ini dibangun dengan konstruksi 3 lapis dengan dikuatkan, dilengkapi dengan kekuatan lava itu sebanyak 12 lava benteng, 12 gerbang atau lava utama. Nah, di dalam lapisan pertama ini terdapat 4 lava atau 4 gerbang. Kemudian di sisi luar, di benteng lapisan terluar terdapat 8 lava yang turut memberikan penguatan terhadap sistem pertahanan benteng Lia. Namun dalam beberapa penuturan lisan, lava yang terdapat di dalam benteng ini sebanyak 14 lava, yang dimana 12 lava adalah bentangan benteng secara kasat mata, yang 2 lavanya merupakan 2 gerbang rahasia yang tidak dilihat oleh semua orang. Nah, seperti itulah secara singkat miniatur atau konstruksi sistem pertahanan benteng yang ada di Bobato Mancuana. Kemudian itulah sedikit gambaran atau deskripsi tentang Bobato Mancuana Lia. Saya Ahmad Daulani, sampai jumpa di postingan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.